Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudarinya. Yehuda memperanakkan Peres dan Terah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Raja Daud memperanakkan Salomo dari istri Udia. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Hosia, Hosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sialtiel, Sialtiel memperanakkan Yerubabel, Yerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Yadok, Yadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, ini kisah nyata. Seorang keluarga mempunyai 3 anak, 2 perempuan kembar, dan 1 laki-laki masih usia TK. Anaknya yang laki-laki ini kritis, cerdas. Dia bertanya kepada orang tuanya, "Mama, setelah nanti kita mati,
Yang diperingati itu hari kelahirannya atau hari kematiannya. Karena mamanya tidak tahu banyak tentang ajaran Katolik seperti Bapak Ibu, pasti bingung kan? Kalau sudah mati yang diperingati kelahirannya atau kematiannya? Keliru, kematiannya. Tidak ada orang yang sudah mati diperingati kelahirannya. Yang diperingati kalau sudah mati adalah kematiannya. Nah, seperti Pak Franky ini memperingati kematian Mama Rani Imelda 12 tahun. Kelahirannya enggak usah, sudah selesai ketika mati. Santo Santa kita itu diperingati dalam gereja, itu kematiannya, bukan kelahirannya. Kita besok kalau sudah mati, kelahirannya tidak usah diperingati, sudah selesai. Yang diperingati adalah kematiannya, seperti Santo Santa kita. Tidak Katolik Bapak ini. Hanya 3 orang dalam gereja yang diperingati sekaligus kelahiran dan kematiannya. Pertama, Santa Maria yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Ya, dan yang kedua juga kenaikannya ke surga 15 Agustus. Lalu Yohanes Pembaptis kelahirannya 24 Juni, lalu wafatnya 29 Agustus. Lalu yang ketiga tentu Yesus sendiri, 25 Desember dan wafatnya pasti hari Jumat, Jumat Agung. Siapa yang tahu tanggal-tanggalnya ini? Tidak tahu. Ini tradisi, ini ketetapan gereja, ini magisterium gereja dan sudah dihitung sedemikian rupa sehingga cocok dengan hitung-hitungan manusiawi, hitung-hitungan kalender liturgi. Kalau hari ini kita sebut sebagai hari ulang tahun Bunda Maria, kita tahu kalau kita merayakan ulang tahun, pasti pertama-tama kita mau bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita. Lalu yang kedua kita mau mohon berkat untuk perjalanan hidup kita untuk tahun yang akan datang. Meskipun saya sendiri tidak bahagia-bahagia banget ketika dirayakan oleh umat, entah ulang tahun kelahiran atau ulang tahun tabisan. Nah, tanggal 23 nanti September jangan lupa saya ulang tahun tabisan ya Bu Apin Bendahara. Kalau saya tidak begitu bahagia paling enggak umat makan lah dan mendoakan saya. Nah, 20 tahun imamat saya nanti 20 tahun. Dan 8 tahun saya habiskan di Teluk. Belum lulus-lulus ini. Ya biasa-biasa saja, malah takut. Tetapi umat ingin merayakan ya mau bersyukur, mau makan enak ya silakan. Mau mendoakan paling tidak kan, mendoakan romonya yang tidak pernah bahagia banget ini. Biasa-biasa saja. Karena hari-harinya selalu biasa dan dalam hal yang biasa itu menemukan rahmat Tuhan. Dan hari ini, hari raya, hari ulang tahun Bunda Maria secara istimewa kita lihat dalam Injil tadi bahwa melalui Bunda Maria lahirlah Immanuel, Allah beserta kita. Ialah Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bahwa keselamatan itu tidak jauh di sana, tetapi sudah kita alami. Maka kalau kita merayakan pesta Santo Santa pelindung kita pada hari raya wafat mereka, itu menyadarkan kita kembali bahwa kematian adalah kehidupan baru bersama Allah menuju kepada kesempurnaan atau penebusan yang sejati. Mari kita mohon terus kepada Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja dan Bunda kita, dan juga meneladan cara hidupnya, kesediaan untuk terus-menerus
menjalankan kehendak Tuhan sampai paripurna. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.